Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaman SPDI. Saya merupakan mahasiswa PPG Jalbar 2023 angkatan pertama di IAIN Kediri. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya merupakan guru pendidikan agama Islam di salah satu sekolah SMP Negeri 1 Atap 1 Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Baiklah anak-anak, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang akan kita sampaikan dan yang akan kita bahas pada kesempatan ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Baiklah anak-anak, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang akan kita sampaikan dan yang akan kita bahas pada kesempatan ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Baiklah anak-anak, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang akan kita sampaikan dan yang akan kita bahas pada kesempatan ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Baiklah anak-anak, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang akan kita sampaikan dan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Oke anak-anak, kita kembali ke materi. Materi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Barangkali anak-anak siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna? Oke, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali anak-anak siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna? Oke, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Asmaul Husna adalah nama-nama. Perlu kalian ketahui bahwa Asmaul Husna itu berjumlah 99. Akan tetapi pada kesempatan ini kita akan mempelajari Asmaul Husna yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Yang pertama kita akan membahas Al-Alim. Al-Alim adalah mengetahui, di mana Allah mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sehingga segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluknya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada Al-Alim sudah jelas sekecil apapun
Sesembunyi apapun aktivitas kita, maka Allah akan tetap mengetahui. Yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha memberitahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detil, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Selain itu, al-khabir juga dapat diartikan sebagai mengetahui atau sadar makna sejati dari suatu hal, memahami kebenaran dan mengetahui rahasia batin dari suatu untuk dibuktikan. Allah mengetahui segala kebenaran dan memiliki pengetahuan yang sangat luas terhadap makna dan kualitas segala hal. Seperti yang sudah diketahui bahwa setiap muslim dianjurkan untuk mengamalkan dan mengimani Asmaul Husna. Cara mengimani arti Asmaul Husna Al-Khabir yaitu dengan memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu segala kebenaran yang ada di dalam semesta ini. Dengan begitu, nantinya umat muslim akan mendapatkan keutamaannya. Selanjutnya adalah As-Sami. As-Sami berarti mendengar. Jelas, Asam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Semua suara apapun yang ada di alam semesta ini, pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Meskipun suara sangat pelan. Berdasarkan sifat ini, anak-anak coba perhatikan, Allah memiliki kekuatan dan kebesaran yang tidak dapat ditandingi oleh siapa saja, yakni bisa mendengarkan suara-suara di penjuru alam semesta ini, baik getaran rendah maupun tinggi. Bahkan Allah juga dapat mendengarkan suara hati dan isi pikiran dari setiap makhluknya. Bahkan para alim ulama pun menyepakati bahwa sifat Allah yang maha mendengar ini berkaitan dengan kelapangan dan besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Oleh karena itu, Allah senantiasa mendengar doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya dan menjawab setiap permintaan dari mereka yang benar-benar beriman dan husnuzon atau berprasangka baik. Oke anak-anak, pembahasan yang terakhir adalah Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa penglihatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan penglihatan yang dimiliki oleh kita. Mengapa demikian? Karena penglihatan yang dimiliki oleh kita itu adalah sangat terbatas. Coba kita bayangkan atau coba kita lihat. Manusia dapat melihat apabila sesuatu objek yang dilihatnya terdapat cahaya yang menerpanya. Sedangkan penglihatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu bersifat mutlak. Artinya, Allah tidak memerlukan sinar. Hal tersebut jelas bahwa perbedaan antara penglihatan manusia dengan penglihatan Allah itu sangat jauh bandingannya. Bahkan dengan penglihatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk mengawasi situasi hati seseorang yang menyertai perbuatan manusia. Seperti yang telah dibahas atau dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Isra ayat 1. Alhamdulillah, pertemuan kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk tugas, kalian bisa meresume dari apa yang telah kita bahas hari ini. Besok kita presentasikan di depan kelas bersama teman-teman kalian. Mohon maaf apabila penyampaian kurang berkenan, kurang baik. Sekian dulu dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.